Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu bagian atau satu tema dari kebenaran firman Tuhan yang mungkin sulit untuk kita semuanya. Tema yang saya maksud adalah tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Yesus Kristus adalah Allah, dan jikalau benar ia sungguh-sungguh mati, apakah Allah sungguh-sungguh mati? Apakah Allah mati? Jawaban awal saya sampaikan kepada kita semua bahwa benar, Yesus sungguh-sungguh Allah. Lalu kemudian Yesus sungguh-sungguh mati untuk menebus kita dari dosa-dosa. Dan yang ketiga, Allah tidak pernah mati. Allah tidak pernah meninggal. Terus bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, bagaimana mungkin Yesus yang adalah sungguh-sungguh Allah, yang telah mati bagi penebusan kita, Allah tetap tidak mati. Nah, beberapa jawaban telah diajukan. Setidak-tidaknya ada dua jawaban umum yang sering diajukan. Yang pertama adalah tentang keterpisahan antara roh dengan tubuh, antara jiwa dengan tubuh. Dalam penjelasan ini dikatakan bahwa jiwanya atau rohnya Tuhan Yesus itu terpisah dengan tubuhnya, sehingga tubuhnya mengalami kematian dan rohnya atau jiwanya kembali kepada Allah. Itu juga sudah cukup sebenarnya menolong kita. Jawaban yang kedua adalah analogi tentang Allah Tritunggal. Seperti kita perhatikan di dalam gambar berikut ini. Nah, ini dia analogi dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ketika Anak atau Yesus Kristus mati, apakah itu berarti Allah mati? Dari gambar yang kita analogikan ini, tentu saja kita mengerti bahwa Allah tidak mati, sekalipun Yesus mati. Namun ada kesulitan dalam pikiran kita. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dan kaum awam belum tentu bisa mengerti analogi-analogi yang seperti ini. Secara eksplisit, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam surat-surat Rasul Paulus, dalam surat-surat Perjanjian Baru, memang kita menemukan banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Tetapi bagaimana teknis kematian Tuhan Yesus yang diungkap secara eksplisit, kita bisa temukan di dalam kitab-kitab Injil. Saya akan bacakan salah satu ayatnya bagi kita. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang sudah kita baca ini diungkap kebenaran kepada kita bahwa cara kematian Tuhan Yesus adalah di mana ia mengalami kematian secara lahiriah, namun ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Nah, itulah caranya. Memang di dalam surat-surat disebutkan, seperti di dalam Filipi, diungkap juga kepada kita bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus harus mengalami kematian di dalam ragawinya, di dalam keadaannya sebagai manusia. Namun ia menyerahkan nyawanya dalam kematiannya itu, menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Jadi di sini kita tahu bahwa Allah tidak mengalami kematian. Hakikat Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mati. Allah kita tidak pernah mati. Allah kita tidak pernah meninggal.
Bapak Ibu, demikianlah kita tahu dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus memang sungguh-sungguh telah mati dan telah menyerahkan nyawanya bagi kita dengan cara penderitaannya dan kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, kita boleh percaya di dalam hati dengan iman yang kuat. Kita berkata, Allah kita dahsyat. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan telah mati buat saya dan saudara-saudara semua. Karena segala dosa-dosa dan kesalahan kita, Ia telah menanggungnya dengan menderita di atas kayu salib. Bahkan sampai mati dengan menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari perbudakan dosa, menebus kita dari ancaman hukuman kekal itu. Saya pribadi sungguh sangat bersyukur. Siapa diri saya? Saya orang berdosa. Saya tidak luput dari dosa. Setiap hari saya berdosa. Di antara kita, di antara sesama jemaat, ada persaingan. Itu semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita syukuri satu hal, bahwa Tuhan telah mati buat kita. Menjelang peringatan Jumat Agung untuk tahun ini, kita ingat Tuhan telah mati buat kita. Marilah kita senantiasa bersyukur. Marilah kita senantiasa hidup rendah hati. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya kita ini orang-orang yang mengalami hukuman itu. Tetapi Tuhan telah menanggungnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Yesus sungguh-sungguh telah mati bagi kita. Yesus kita dahsyat. Marilah kita hidup untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Itu menjadi sebuah gaya hidup kita. Dan itulah hal yang berkenan kepada Tuhan. Salam mantap. Hasratku, rinduku